وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Baik, seluruh santriwan dan santriwati yang Ana cintai karena Allah, pada kesempatan yang mulia ini tak banyak yang Ana sampaikan, karena sesungguhnya Ana sungguh masih banyak belajar, dan insya Allah sedikit yang Ana sampaikan namun dapat memberikan manfaatnya. Karena dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwasannya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang insya Allah kita sudah mengetahuinya bersama. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kita akan mengkaji topik, yakni hidup mulia bersama Al-Quran. Apa temanya? Hidup mulia bersama Al-Quran. Sehingga Allah tegaskan yang kita ketahui bersama melalui Rasulullah dalam hadisnya, yakni yang insya Allah kita semua sudah mengetahuinya, kita semua sudah paham akan hadis ini, namun mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apa hadis Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka kita patut bersyukur pada hari ini Allah izinkan antum, ana, dan guru-guru yang di sini bisa bertemu. Kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak mungkin dapat bertemu pada hari ini. Mungkin saja ana diletakkan di cabang yang lain, begitu juga muslimah yang lain, dan kita tak akan mampu untuk bertemu. Namun apa? Allah Maha Raya, Allah Maha Rahman dan Maha Rahimnya, Allah izinkan kita untuk bertemu, sama-sama bertatap muka dan bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia, namun sampai di akhirat kita dapat bertemu lagi. Karena perlu kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni ini insya Allah Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, yang ini insya Allah bisa kita awalkan dan bisa kita terapkan bersama. Apa bunyi hadisnya dari Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabbah, bahwasannya setiap orang itu, kata Rasul, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka kalau kita berkumpul dengan tujuan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di akhirat nanti antum bisa kenal sama ana bisa kenal dengan antum, sehingga ketika mudah-mudahan jangan ada yang sampai di antara kita ada yang dijerumuskan oleh Allah di nerakanya, bisa sama-sama kita saling tolong-menolong dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat, seluruh santriwan dan santriwati yang ana cintai karena Allah. Di sini kita akan terus mengkaji ilmu Al-Quran, karena ini sudah Allah pertegas dalam Quran surah Toha, Quran surah yang ke-20 ayat yang kedua. Kita barangkali sudah mengetahuinya. Bunyi ayatnya Allah pertegas kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Allah itu tidak akan mungkin menurunkan Al-Quran buat kita semua, buat kamu, agar kamu menjadi susah, orang yang susah. Itu gak mungkin, itu janji Allah. Janji Allah itu adalah pasti. Maka kalau kita saat ini udah dekat sama Quran, namun kita merasa Quran itu hanya buat capek, Masya Allah, na'udzubillah. Quran itu sudah dihafal gak bisa-bisa, na'udzubillah. Jangan sampai itu keluar dari lisan kita. Karena apa? Allah sudah izinkan kita dapat untuk menyentuh Al-Quran saja, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa, hadirin. Banyak orang di luar sana pengen banget bisa baca Al-Quran, tapi usianya sudah berlanjut, beliau pengen banget, akhirnya beliau tak bisa untuk dapat membaca Al-Quran. Diulang dari alif-alif, tapi usianya sudah lanjut usia, akhirnya menyesal di akhir. Namun kita masih muda, belum ada kata terlambat.
kesempatan itu masih panjang. Sehingga insya Allah kalau kita benar-benar, Allah itu maha mudah, Allah itu maha bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang pertama kata Allah, Al-Quran itu nggak mungkin diturunkan untuk dapat menjadikan orang itu menjadi susah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, kalau kita masih ragu sama isi kandungan Al-Quran, masih nggak percaya sama Al-Quran, bener nggak sih Al-Quran itu jangan-jangan hanya dongeng belaka, jangan-jangan hanya buatan manusia, jangan-jangan nggak ada benernya sama sekali. Allah pertegas kepada kita semua agar kita tidak menerka-nerka. Kita diperintahkan oleh Allah, disuruh membuka surah yang kedua, surah Al-Baqarah, surah yang ke-23 sampai 24, halaman yang keempat, lembar sebelah kiri paling bawah. Itu dikatakan oleh Allah pertegas kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ayatnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa na'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat yang ke-23. Lantas Allah pertegas kembali di ayat yang ke-24-nya. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Apa kata Allah di situ? Kalau kita masih ragu sama Al-Quran, masih ragu dengan Al-Quran yang diturunkan melalui Muhammad, kata Allah, coba buat semisal dengan Al-Quran satu surah saja. Kata Allah, niscaya kalau engkau mampu, engkau boleh minta tolong sama orang penolongmu. Bisa orang yang paling pintar, orang ilmuwan, orang ahli, bahkan antum bisa minta tolong kalau bisa berbicara sama jin dan setan, dipersilakan sama Allah. Tapi kata Allah apa? Jika kamu orang-orang yang benar, kata Allah. Lantas di ayat ke-23-nya, supaya kita tidak menerka-nerka, Allah pertegas kembali. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narallati wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah, ini pertegas kembali kata Allah. Maka kamu, kata Allah, tak akan mampu untuk membuatnya. Ketika sudah Allah katakan seperti itu, Allah pertegas kembali. Dan pasti, kata Allah, dan pasti kamu tak akan mampu untuk membuatnya. Maka takutlah wahai manusia, kata Allah, takutlah dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Naudzubillah, bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Maka kalau kita ngaku Islam, kalau kita ngaku orang yang beriman, sudah sepatutnya kita terus bukan hanya berani membaca Al-Quran, tapi membaca artinya, mentadaburi artinya, maknanya apa sih sebenarnya. Allah tegaskan kepada kita, karena kalau kita pertegas kembali, kita ulas kembali Al-Baqarah itu sangat sungguh sudah lengkap dalam satu Al-Quran itu. Kalau kita berani untuk mengulasnya, mentadaburinya, karena itu mengenai kisah Bani Israel yang sangat luar biasa membangkang. Maka ini sudah sepatutnya kita berikan apresiasi bahwasannya kita mampu loh seperti itu. Jangan sampai antum nantinya tak bisa untuk terus dekat bersama Al-Quran. Lantas di Al-Quran yang lain hadirin, yang sudah sering kita dengar, kalau antum semua udah berani, udah bisa membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafalnya, janji Allah, kata Allah dalam Quran surah Al-Isra yang ke-37, Allah sampaikan kepada kita semua, wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berdiri di muka bumi ini dengan sombong. Sebanyak apapun hafalan antum, baik 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, sampai 30 juz bahkan, kalau suatu ketika di dada antum sudah Allah kasih Al-Quran, namun di hari itu juga Allah cabut seluruh nikmat Al-Quran, sehingga ketika Allah ingin baca Al-Quran, hilang semua bacaan Al-Quran. Dengan cara apa? Allah sibukkan antum semua dengan kehidupan dunia yang gak ada habisnya. Dunia ini gak ada habisnya, sehingga hilang semua hafalan itu. Karena sesungguhnya hadirin, hafalan itu adalah seperti seekor unta. Kalau
kita berani menghafal, kita berani menunggang unta tersebut. Ketika kita sudah sampai tujuan, sudah selesai 30 juz, tidak di murojaah, tidak di muzakarah, maka ketika kita turun dari unta tersebut, ada dua yang kita lakukan. Yang pertama, apakah unta itu kita ikat supaya tidak lari? Yang kedua, apakah kita biarkan unta itu? Kalau kita ikat dengan cara di murojaah dan muzakarah, insya Allah akan Allah jaga hafalan kita. Tapi yang kedua, kalau unta itu kita lepaskan begitu saja, dia akan pergi. Begitulah Al-Quran. Kalau kita mulai menjauh, kita jauh, dia akan menjauh. Kita mulai mendekat, dia pun akan mendekat. Kata Allah, kalau kita mengutamakan Al-Quran, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, di situ dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah bahwasanya Allah menegaskan kepada kita semua, barang siapa yang memuliakan Al-Quran dengan cara dekat dengan Al-Quran, maka akan Allah muliakan, Allah angkat derajatnya. Tapi barang siapa di suatu kaum tersebut dia lalai, dia nggak mau dekat sama Al-Quran, Allah akan menghinakannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pada hari ini suatu kesempatan yang agung, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Barangkali ketika nantinya ana qadarullah, ketika ana sudah tidak di sini beserta muslim dan muslimah yang lainnya, antum tetap semangat untuk dapat dekat kepada Al-Quran. Karena tak jarang dan tak mungkin orang itu hanya sekedar pengen doang. Orang bisa dapat hidayah oleh Allah karena hatinya dibuka oleh Allah. Contohnya ini ada air minum. Air minumnya belum penuh seperti ini. Ketika air minum ini dibuka, ada orang yang mengisi air dimasukkan di sini, airnya akan masuk atau tidak? Bisa masuk atau tidak? Bisa. Pertanyaannya, sekali lagi Anda sampaikan. Kalau ini airnya, air minum teh ini masih seperti ini, belum penuh, diisi air teh lagi, airnya bisa masuk atau tidak? Bisa. Pertanyaannya, kalau ada tutupnya seperti ini, anak tutup seperti ini. Kalau anak isi air minum atau air teh, airnya bisa masuk ke dalam gelas ini apa tidak? Bisa masuk atau tidak? Tidak. Maka Allah sungguh sangat mulia, sudah Allah bukakan hidayah dan taufiknya buat kita, sehingga kita bisa untuk menerima saran dari orang untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Orang banyak sekali pengen sekali untuk bisa menghafal, membaca Al-Quran, namun tak mampu untuk bisa menerapkannya. Hadirin rahimahullah, seluruh santriwan dan santriwati yang Anda cintai karena Allah, satu pesan Rasulullah kepada kita yang sangat mulia dan sangat agung insya Allah ketika kita berani untuk mengamalkannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu an Abi Amam al-Bakhili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Lantas apa kata Rasulullah? Aqra'ul Qur'ana fa innaha yati yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Kata Rasulullah dari Abu Amamah al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Bacalah apa? Al-Quran. Karena suatu ketika nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Di sini ada yang menafsirkan pembacanya, bahkan ada yang menafsirkan bagi penghafalnya. Maka kita semua sudah sepatutnya untuk terus muhasabah diri, banyak kesalahan yang kita lakukan, namun masih Allah berikan kesempatan untuk dekat kepada Al-Quran. Karena kalau Allah nggak ridho, Allah nggak izin, boro-boro bisa untuk baca Al-Quran, jangankan untuk dapat menghafal Al-Quran, kita menyentuhnya pun tak akan mampu, kata Allah, kalau Allah berikan taufiknya kepada kita semua. Lantas hadirin yang Anda cintai karena Allah, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah setidaknya ada 5 cara yang dapat kita lakukan
agar kita bisa dekat dengan Al-Quran, agar kita bisa berkonsentrasi untuk dapat menghafal Al-Quran. Ada berapa cara tadi? Ada 5 cara. Yang di sini yang dapat kita lakukan untuk 5 cara ini, yang pertama, bahwasannya kita sebelum dapat membaca Al-Quran ini, sebelum anak sampaikan yang 5 ini, kita harus, ini bukan dari yang 5 tadi ya, anak ingin mempertegas kembali kata Allah, kata Rasulullah, ini dipertegas dalam hadisnya yang sudah kita ketahui bersama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kalau niat kita menghafal Al-Quran untuk dunia, kata Allah, akan Allah kasih dunia itu. Contoh dunianya apa? Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ingin diberikan gelar hafiz Quran, insya Allah Allah berikan di dunia, insya Allah Allah kasih. Yang kedua, kalau ingin menghafal Al-Quran hanya ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri, insya Allah Allah mudahkan, Allah kasih di dunia. Kalau ingin kita mendapat jadi hafiz dan hafizul Quran, ingin diangkat derajatnya kedua orang tua kita di dunia, akan Allah angkat derajat orang tua kita di dunia. Karena apa? Itu anak siapa yang hafiz Quran? Itu anak siapa yang hafizul Quran? Akan Allah angkat. Tapi kata Allah, kalau niat kita, kata Rasulullah tadi dipertegasnya, kalau niat kita benar-benar, kalau kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, salah satu contohnya, boleh gak kita niat menghafal Al-Quran untuk memuliakan orang tua kita, untuk membalas jasa ibu dan bapak kita, umi dan abi kita, sehingga di akhirat nanti Allah muliakan ibu kita, ayah kita dengan diberikan mahkota dan juga kehormatan. Boleh gak? Boleh. Boleh. Karena apa? Tujuannya buat akhirat. Jadi seperti itu. Kalau kita lagi malas, kita lagi futur, kita lagi malas banget, letih banget, lelah banget, udah dicoba hafal gak hafal-hafal, dicoba lagi gak hafal-hafal, besoknya hari ketiga gak hafal-hafal juga, maka jangan pernah futur. Karena itu nikmat Allah yang barangkali Allah kasih buat antum, buat kita semua, untuk terus memperbanyak pahala. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, kalau Allah, kata Rasulullah, 1 ayat itu bernilai 10 kebaikan. Dan gak mungkin, sangat jarang ketika orang buka mushaf, dibuka mushafnya tanpa membaca ta'awudz, tanpa membaca basmalah, langsung dibuka seperti ini, langsung dia baca Nun, udah 10 kebaikan, seperti itu. Jarang sekali. Namun pasti beliau akan dibaca minimal itu 1 ayat, 2 ayat, nggak bisa banyak-banyak, minimal 1 ayat terbaca, seperti itu. Dan jarang dibaca orang cuma Nun, alhamdulillah dapat 10 kebaikan, dikantongi main-main dulu lari-lari, seperti itu. Jarang. Jadi insya Allah kata Allah itu melalui Rasulnya, kalau kita mau banyak kebaikan bisa dengan cara membaca Al-Quran, seperti itu. Kita dengan cara memperbanyak tersenyum, kita berhusnudzon kepada Allah. Ada suatu kisah, hadirin, ini kisah nyata, kisah anak pribadi, khususnya ini buat iktibar kita semua, bukan buat yang lainnya, supaya kita semua bisa semangat. Bahwasannya ketika Ana di Medan, ketika Ana masih kuliah, itu di waktu-waktu sidang atau sidang munaqashah, sidang meja hijau, di situ ada berbagai tawaran yang Allah berikan buat Ana. Yang pertama itu diberikan oleh Allah langsung. Ada yang hubungi Ana di salah satu pimpinan perusahaan bank syariah yang ada di Indonesia. Ana suruh dimasukkan untuk di bank syariah tersebut. Tawaran yang kedua, bahwasannya Ana diminta di sebuah restoran ternama di Medan untuk masuk di pegawainya tersebut. Yang ketiga, Ana diminta untuk menjadi penyiar radio muslim di Medan juga. Lantas yang keempat, ketika Ana sudah wisuda, Allah kasihkan hidayah oleh Ana kasihkan diberi petunjuk taufiknya oleh Ana dari Allah kepada Ana, yakni Ana lulus di salah satu yayasan tahfizul Quran. Namun ketika itu Ana nggak tahu, ya Allah, Ana harus milih mana. Sedangkan Ana sudah kuliah, Ana harus balas jasa orang tua Ana, dan ketika itu Ana belum bisa sama sekali memberikan uang sama orang tua
mengirimi orang buat orang tua, walaupun alhamdulillah anak kuliah itu mendapatkan beasiswa dari kampus anak. Lantas ketika itu qadarullah, anak sangat bersyukur sekali. Anak istighfar sama Allah, minta sama Allah di sepertiga malamnya. Pesan guru anak, jangan pernah tinggalkan membaca surah Al-Waqiah di pagi hari dan sore hari. Itu pesan guru anak. Silakan damamkan membaca surah Al-Waqiah di pagi hari dan di sore hari. Seperti itu, jangan pernah tinggalkan. Ketika anak damamkan seperti itu, qadarullah, atas izin Allah, ketika anak nggak tahu, ketika anak harus ke Bandung, itu tiket pesawat dibayar sendiri, biaya perlengkapan pribadi dibayar sendiri, yang ditanggung hanya kebutuhan makan kita, tempat tinggal kita, uang jajan, uang saku itu ditanggung sendiri. Seperti itu. Lantas anak nggak tahu mau seperti apa. Ketika itu anak ingat banget, ketika anak selesai baca surah Al-Waqiah di malam hari, anak nggak sempat untuk baca sore hari, anak baca di malam hari. Ketika itu sebelum tidur, langsung Allah berikan petunjuk, Allah berikan salah satu hadiah bagi anak. Ada salah satu orang yang Allah titipkan buat anak. Apa disampaikan oleh beliau, orang yang sangat berjasa, melalui beliau dari perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Agus, insya Allah untuk seluruh tiket pesawat antum, untuk seluruh uang saku antum, kebutuhan antum akan anak beri. Seperti itu. Bahkan beliau yang belikan tiketnya, beliau yang check-in kan langsung, dan beliau itu yang meminta kepada, mengirimkan salah satu uang saku kepada anak. Bahkan ketika anak sampai di sini, beliau pernah memberikan anak uang saku. Seperti itu. Jadi kalau kita niatnya untuk akhirat, insya Allah Allah itu akan bantu. Walaupun anak menyadari anak banyak salah, anak banyak dosa, anak makhluk yang dhaif, namun masih Allah sayangi anak untuk bisa untuk dekat kepada Al-Quran. Maka anak patut bersyukur kepada Allah. Sehingga antum semua yang pada saat ini ketika itu sudah diberikan oleh Allah, dan sebelum itu terjadi anak wisuda dulu. Ketika wisuda, orang tua anak diundang harus datang ke kampus, diwajibkan datang ke kampus, dan alhamdulillah qadarullah, anak diamanahkan menjadi salah satu lulusan terbaik dari jurusan anak. Dan orang tua anak itu sampai nangis anak naik ke atas panggung. Sampai nangis orang tua anak naik ke atas panggung, dan anak sampaikan sama ibu anak dan ayah anak, ibu, apa yang ibu rasakan pada saat ini? Orang besar pada menyalaminya, dan beliau menyatakan, anak sangat bangga sekali. Sampai beliau meneteskan air matanya. Dan ketika itu anak teringat ketika anak menyaksikan stasiun di televisi, ada orang yang buta, orang yang lumpuh otaknya divonis oleh dokter tak mampu untuk dapat belajar, namun Allah izinkan untuk dapat menghafal Al-Quran 30 juz yang sudah selesai. Di situ anak meneteskan air mata anak. Sedangkan kita yang sehat, orang tua kita seperti itu, apalagi orang tuanya yang udah gak ada, bagaimana cara balas jasa kita? Dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita tunjukkan bagi orang tua kita yang masih ada, kita tunjukkan tetap kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, orang yang ahsan kepada kita. Insya Allah akan Allah sampaikan. Karena hadirin, itu di dunia. Kalau di akhirat Allah muliakan abi dan umi kita, Allah muliakan abi dan umi kita, apa yang akan terjadi? Beliau akan insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua makhluk yang dhaif, tak ada yang patut kita sombongkan. Karena ketika hari ini kita sombong, kita nggak mau belajar Al-Quran, kita merasa udah cukup dengan prestasi dunia, itu nggak akan dibawa mati. Sebanyak apapun harta antum, seganteng apapun antum, secantik apapun antum, kalau sudah wafat, antum akan menjadi tanah. Seperti itu. Jadi itu tak akan dibawa mati oleh kita semua. Maka yang kedua yang dapat kita lakukan untuk dapat menghafal Al-Quran dan mengindahkan Al-Quran, memuliakan orang tua kita di dunia sampai di akhirat, yang kedua, kita
diperintahkan untuk mengasingkan diri kita. Maksudnya apa? Ketika dalam satu hari itu antum nggak mampu untuk dapat membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, antum nggak mampu menyentuh Al-Quran. Ini mushaf yang sangat mulia, untuk menyentuhnya seperti ini saja antum nggak mampu, bahkan itu sudah sangat hal yang patut kita lakukan. Coba, caranya gampang banget. Antum silakan bangun di sepertiga malam. Lantas kalau kita bangun di sepertiga malam, bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam, suasana sepi apa sepi? Hening apa hening? Hening. Ketika itu antum silakan duduk di ruangan tengah antum atau dimanapun tempat yang antum nyaman. Kenapa ya dalam satu hari ini anak nggak bisa baca Quran? Kenapa ya dalam satu hari ini anak nggak bisa menghafal Al-Quran? Kenapa ya dalam hari ini anak nggak bisa murojaah Al-Quran? Kenapa ya dalam satu hari ini anak nggak bisa muzakarah Al-Quran? Maka itu patut kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebenarnya dosa apa yang sudah kita buat di hari itu? Seperti itu. Yang kedua adalah kita dengan mengasingkan diri membuat hati kita lebih tenang. Yang pertama tadi tersenyum. Mulailah dengan tersenyum. Karena kalau kita tersenyum, insya Allah anugerah Al-Quran, cahaya Al-Quran Allah berikan kepada kita semua. Nikmat itu akan Allah berikan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengasingkan diri kita, untuk mencari suasana yang tenang, yang kita bisa benar-benar fresh untuk merasakan nikmatnya Al-Quran. Yang ketiga, yaitu ketika kita mulai menghafal Al-Quran, kita diperintahkan untuk memusatkan pandangan. Contoh ini mushaf. Ketika kita menghafal, memusatkan pandangan ini, antum bisa jadi dengan cara menyediakan jam tangan atau jam waker. Itu dengan cara itu antum bisa letakkan Quran di depan antum, geser ke sebelah kanan sedikit. Setelah itu antum mulai menghafal. Ketika ada yang ajak bicara, antum lihat, terus antum ingat orang tua antum, ingat antum mau ngapain, mau menghafal buat apa? Buat orang tua. Balik lagi ke Quran. Insya Allah ketika sudah antum ingat seperti itu, antum gak akan bicara. Ketika antum sudah fokus kepada Al-Quran itu, insya Allah antum akan benar-benar bisa dapat menghafal kalam Allah. Satu halaman itu sangat singkat banget, insya Allah akan Allah berikan. Karena jangan sampai kita menghafal Al-Quran, apalagi yang sudah hafal, kalau nggak kita murojaah, menghafal rasa jiadah, itu sudah nikmat yang Allah ambil, seperti itu. Maka jangan sampai itu terjadi. Yang keempat kata Allah, yang pertama tadi apa? Tersenyum karena Allah ketika mulai membuka Al-Quran. Yang kedua, mengasingkan diri kita, cari suasana di sepertiga malam. Yang ketiga, kita melakukan dengan pusatkan pandangan kita terhadap Al-Quran. Kalau kita yakin, insya Allah kita husnuzan kepada Allah, kita mampu menghafal Al-Quran itu. Tapi kalau kita nggak mampu, mana mungkin. Kita lihat mushaf 30 juz, tebel juga ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada mushaf yang kecil, masih tipis, insya Allah anak yakin bisa. Kalau antum sudah husnuzon dulu sama Allah, setebal apapun, insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Baru yang keempat yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak latihan. Maksudnya gimana latihan ini? Kalau kita sudah yakin, pertama, dalam satu lembar ini kita yakin dapat menghafal Al-Quran dalam waktu, contohnya 1 hari 1 lembar. Tapi kita yakin cara membaginya di waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu ada berapa waktu sholat wajib? 5 waktu. 1 waktu aja dalam 1 lembar Al-Quran ada berapa baris? 15 baris. 15 dibagi 5 ada berapa? 3 baris. Ketika antum yakin aja di waktu sholat subuh, ketika kita takdim minimal itu 5 baris, bahkan 5 baris antum pagi sudah hafal. Di waktu zuhur antum tambah 3 baris aja. Di waktu asar antum tambah 3 baris aja. Di waktu maghrib antum tambah 3 baris aja. Di waktu isya antum tambah, tadi udah 5 baris, tinggal 1 baris lagi. Dan sebelum tidur antum murojaah lagi. Waktu tahajud pakai di waktu tahajud. Seperti itu. Insya Allah akan Allah berikan. Kalau 1 hari itu nggak bisa 1 lembar, gak usah dipaksain dulu, gak usah nyiksa diri, gak usah diantukan kepalanya di dinding, di tembok, itu namanya nyiksa diri, gak usah dulu. Sampai diantukan, sampai dipukul-pukul kepalanya,
sampai dijatuh-jatuhkan seperti itu. Karena yang memberi hafalan itu Allah. Yang menarik hafalan kita dari hati kita juga Allah. Kalau Allah akan berikan, pasti Allah berikan. Kalau belum Allah kasih, yang penting ketika mulai buka mushaf kita baca basmalah. Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amalan yang dicontohkan oleh Rasul beserta melalui sahabatnya. Ketika kita mulai menghafal Al-Quran, membaca doa ini yang insya Allah dapat kita amalkan bersama. Apa doanya? Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Kalau untuk sendiri, ya Allah, mudahkanlah aku, berikan pemahaman untuk urusan agama dan untuk mentakwilkan, yakni urusan Al-Quran sampai ke dasarnya, sampai ke isi kandungannya. Insya Allah, kalau belum Allah kasih 5 baris, 3 baris aja, gak masalah. Belum Allah kasih 3 baris, dalam satu hari itu minimal 1 baris aja. Minimal 1 hari itu dapat 1 baris. Insya Allah bisa. Kalau nggak bisa minimal 3 baris seperti itu. Kalau Allah sudah kasih, misalnya hari ini bisa 1 hari kita menghafal 1 halaman dalam waktu 3 jam. Bulan ke depan kita tingkatin, 1 lembar itu kita menghafal 2 jam. Selanjutnya 1 lembar kita menghafal dalam waktu per jam, 1 jam. Kalau kita yakin, kita lihat jam, oh masih lama. Lihat jam lagi, oh masih lama. Insya Allah akan bisa kita menghafalnya seperti itu. Jadi itu kita harus lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus mampu mengendalikan emosi dan perasaan kita. Kita harus mampu mengendalikan emosi dan perasaan kita. Caranya setidaknya ada 2. Yang pertama, ketika kita mulai untuk menghafal Al-Quran, sediakan air putih di depan kita. Karena dalam sebuah penelitian dikatakan air putih itu dapat mengisi asupan otak kita sehingga gairah semangat itu akan tumbuh lagi. Jadi itu yang pertama, untuk kita memperbanyak minum air putih. Yang kedua, cari suasana yang betul-betul antum itu tenang, antum itu enak. Mungkin beda antara Bobby sama Jidan, beda cara menghafalnya. Bobby suasananya berisik banget, dia bisa hafal, masuk. Kalau Jidan harus hening, harus dia baru dia bisa masuk hafalannya. Jadi gak usah dipaksain, ikuti hati antum, di mana antum nyamannya. Cari tempat yang nyaman, tapi dengan koridor yang telah ditentukan oleh gurunya. Gak boleh misalnya nyamannya anak di kamar Ustaz, duduk di kasur. Gak boleh juga, nanti itu pasti ketiduran, kenyamanan kalau itu namanya. Jadi gak boleh, tetap sesuai dengan arahan dari gurunya, ustadz-ustadznya, seperti itu. Lantas di sini itu setidaknya ada 5. Yang pertama tadi apa? Tersenyum karena Allah. Yang kedua, mengasihkan diri kita dengan cara muhasabah diri. Yang ketiga, memusatkan pandangan ketika kita mulai menghafal Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak latihan. Yang terakhir, mampu kendalikan emosi dan perasaan kita. Kalau kita belum dapat, insya Allah khususkan aja kepada Allah, seperti itu. Maka untuk hari ini, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu supaya Allah berikan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Mari kita angkat tangan kita dan menundukkan kepala kita agar Allah berikan nikmat ini kepada kita semua, dan tak akan Allah cabut nikmat ini sampai kita wafat nantinya. Semua khususan ala hadirin wa kulliyatin ala hasanah. Allahumma ya Allah ahlil Quran fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah.